Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Vanessa Amanda Nedi Putri dengan NIM 22059196 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu kasus 5.32 tentang struktur biaya, titik impas, serta target laba. Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang beralokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan ini menjual berbagai produk ke rumah sakit selain termometer sekali pakai Marston. Agen penjualan saat ini dibayar komisi sebesar 18% atas penjualan. Dan tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston menyiapkan laporan laba rugi penyerapan yang dianggarkan berikut ini untuk tahun mendatang. Selanjutnya di sini ada perusahaan Marston, yaitu laporan laba rugi eh, yang dianggarkan. Di sini terdapat penjualan yaitu sebesar 30 juta dolar dengan harga pokok penjualan yang terdiri dari variabel yaitu sebesar 17.400.000 dolar, kemudian biaya tetap sebesar 2.800.000. Maka hasilnya sebesar menjadi 20.200.000. Yang selanjutnya terdapat margin kotor yaitu sebesar 9.800.000. Kemudian beban penjualan dan administrasi yang terdiri dari komisi sebesar 5.400.000. Lalu biaya iklan tetap sebesar 800.000. Kemudian biaya administrasi tetap sebesar 3.200.000. Dan hasilnya yaitu sebesar 9.400.000. Maka pendapatan operasional bersihnya yaitu sebesar 400.000 dolar. Selanjutnya, Marston memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjualan untuk menutupi area pasar saat ini, serta total biaya penggajian tahunan para karyawan ini akan berjumlah sekitar 700.000 dolar, termasuk tunjangan tambahan. Tenaga penjualan juga akan dibayar komisi sebesar 10% dari penjualan. Biaya perjalanan dan hiburan diperkirakan berjumlah sekitar 400.000 dolar untuk tahun ini. Perusahaan juga harus mempekerjakan seorang manajer penjualan dan staf pendukung yang gaji dan tunjangannya akan mencapai 200.000 dolar per tahun. Untuk mengimbangi promosi yang dijalankan oleh agen penjualan independen atas nama Marston, manajemen yakin bahwa anggaran perusahaan untuk biaya iklan tetap harus ditingkatkan sebesar 500.000 dolar. Selanjutnya yaitu diminta yang pertama dengan asumsi penjualan sebesar 30 juta dolar, buatlah laporan laba rugi format kontribusi yang dianggarkan untuk tahun mendatang untuk setiap alternatif berikut. Yang A, tingkat komisi agen penjualan independen tetap tidak berubah pada 18%. Yang B, tingkat komisi agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. Dan yang C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. Di sini dapat kita lihat Marston Corporation atau anggaran laporan laba rugi. Terdapat yang A, komisi 18%-nya, yaitu penjualan sebesar 30 juta dolar, dikurang beban variabel,
dengan harga pokok penjualan variabel sebesar $17.400.000, lalu komisi sebesar $5.400.000, kemudian total biaya variabelnya menjadi $22.800.000. Selanjutnya yaitu margin kontribusinya sebesar $7.200.000, dikurang beban tetap dengan harga pokok penjualan tetapnya sebesar $2.800.000, kemudian beban iklan tetap $800.000, lalu beban administrasi tetap sebesar $3.200.000. Maka total biaya tetapnya yaitu $6.800.000. Lalu laba neto operasi secara keseluruhannya yaitu sebesar $400.000. Dan yang B, komisi 20%-nya terdapat penjualan $30 juta yang dikurang beban variabelnya, yaitu harga pokok penjualan variabelnya $17.400.000, lalu komisinya sebesar $6 juta, maka total biaya variabelnya sebesar $23.400.000. Kemudian margin kontribusinya $6.600.000 dikurang beban tetapnya, dikurang beban tetap, harga pokok penjualan tetapnya sebesar $2.800.000, kemudian beban iklannya $800.000, dan beban administrasi tetapnya sebesar $3.200.000. Maka total biaya tetapnya menjadi $6.800.000. Kemudian laba neto operasi secara keseluruhan yaitu sebesar $200.000. Dan yang selanjutnya, yang C, staf penjualan sendiri, yaitu penjualannya sebesar $30 juta, dikurang beban variabelnya, harga pokok penjualan variabel yaitu sebesar $17.400.000, lalu komisinya sebesar $3 juta. Maka total biaya variabelnya sebesar $20.400.000. Kemudian margin kontribusinya sebesar $9.600.000 yang dikurangi beban tetap, yaitu harga pokok penjualan tetap sebesar $2.800.000, beban iklan tetap $1.300.000, beban administrasi tetap sebesar $4.500.000, maka total biaya tetapnya sebesar $8.600.000. Maka laba neto operasi secara keseluruhannya sebesar $1 juta. Kemudian selanjutnya diminta yang kedua, hitung titik impas Marston Corporation dalam dolar penjualan untuk tahun mendatang dengan asumsi berikut. Yang A, tingkat komisi agen penjualan independen tetap tidak berubah pada 18%. Yang B, tingkat komisi agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. Yang C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. Di sini dapat kita lihat yang A, tingkat komisi agen independen tidak berubah, yaitu 18%. Rasio MK sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan sama dengan 7.200.000 dibagi 30 juta dikali 100% sama dengan 24%. BEP dalam dolar sama dengan biaya tetap dibagi rasio MK sama dengan 6.800.000 dibagi 24% sama dengan $28.333.000. Kemudian yang B, tingkat komisi agen independen naik menjadi yaitu 20%. Maka rasio MK sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan sama dengan 6.600.000 dibagi 30 juta dikali 100%. Maka hasilnya 22%.
Yang kedua, selanjutnya BEP dalam dolar sama dengan biaya tetap dibagi rasio MK sama dengan 6.800.000 eh, dibagi 22% sama dengan 30.909.000 dolar. Dan yang C, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri, yaitu rasio MK sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan sama dengan 9.600.000 dibagi 30 juta dikali 100% sama dengan 32%. BEP dalam dolar sama dengan biaya tetap dibagi rasio MK sama dengan 8.800.000 dibagi 32% sama dengan 26.875.000 dolar. Kemudian diminta yang ketiga, lihat jawaban Anda pada 1B di atas. Jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri, berapa volume penjualan yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan operasional bersih yang akan diperoleh perusahaan jika penjualan berjumlah 30 juta dolar dan perusahaan terus menjual melalui agen dengan tingkat komisi 20%. Menurut saya target penjualan dalam dolar sama dengan biaya tetap dikurang rugi operasi dibagi rasio MK, yaitu yaitu 8.600.000 dolar dikurang 200.000 dolar dibagi 32%, maka target penjualan dalam dolarnya menjadi 26.250.000 dolar. Kemudian diminta tentukan volume penjualan di mana pendapatan operasional bersih akan sama terlepas dari apakah Marston Corporation menjual melalui agen dengan tingkat komisi 20% atau mempekerjakan tenaga penjualannya sendiri. Menurut saya untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama baik ketika Marston menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjualan sendiri. Maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Misal X sama dengan total pendapatan penjualan. 22% X dikurang 6.800.000 sama dengan 32% X dikurang 8.600.000. Kemudian 10% X sama dengan 8.600.000 dikurang 6.800.000. Maka X sama dengan 1.800.000 dibagi 10%. Maka X sama dengan 18 juta. Kemudian diminta yang kelima, siapkan grafik di mana Anda memperoleh keuntungan untuk kedua alternatif berikut. Yang A, tingkat komisi agen penjualan independen meningkat menjadi 20%. Yang B, perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri. Pada grafik, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Nah, baiklah, dapat kita lihat dari PPT yang telah saya tampilkan ini. Terdapat sebuah grafik secara jelas letak area laba dan area rugi, di mana dari pertanyaan di atas menghasilkan grafik seperti pada gambar ini. Mungkin sekian presentasi materi akuntansi manajemen dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf.